dalam kehidupan bagi setiap kita, saudara, hidup itu adalah sebuah anugerah. Dalam hal ini adalah sebuah anugerah jikalau seorang ibu atau seorang wanita bisa mengandung atau hamil dan memiliki anak. Bukan hanya sekedar berkat atau anugerah, di balik anugerah itu ada sebuah kepercayaan yang Tuhan Allah berikan kepada para orang tua untuk membesarkan anak-anak mereka. Memang kita tahu bahwa proses kelahiran sampai kemudian perjalanan membesarkan anak-anak tidaklah semudah yang dibayangkan oleh sebagian orang. Terlebih ketika seorang ibu mendapatkan berita kehamilan, di saat yang sama mereka diterpa oleh masalah. Masalah itu bisa karena alasan ekonomi, atau anak yang sedang dikandung tidak diinginkan oleh mereka, atau mungkin dokter menganjurkan untuk memikirkan ulang oleh orang tua mereka karena anak ini mengalami masalah dalam proses nanti kelahirannya atau cacat seumur hidup, atau si ibu memiliki resiko yang cukup tinggi sampai kepada kematian jikalau proses kehamilan ini diteruskan, dan alasan-alasan yang lainnya. Saudara dikasihi Tuhan Yesus, maka proses kelahiran itu kemudian menjadi sebuah pertimbangan yang cukup pelik. Tidak jarang ada sebagian orang tua yang kemudian mencari jalan pintas atau jalan yang paling mudah, yaitu aborsi atau menggugurkan kandungan. Jikalau saudara dalam pihak sedang menggugurkan anak-anakmu atau menjadi penganjur untuk menggugurkan kandungan, mari kita menyimak keempat kasus berikut ini. Pada kasus yang pertama ada satu keluarga pendeta yang miskin. Mereka sudah memiliki 14 anak sebelumnya, dan ini adalah anak yang ke-15 dalam hidup mereka. Jikalau engkau ada dalam posisi mereka, apa yang engkau akan anjurkan kepada orang tua ini? Pada kasus yang kedua, ada satu kasus di mana dua orang tua ini sama-sama punya penyakit. Sang ayah mendapatkan penyakit kelamin dan si ibu mengidap TBC. Mereka sudah memiliki 4 anak. Anak yang pertama buta, anak yang kedua meninggal, anak ketiga juga cacat tuli, dan anak yang keempat memiliki penyakit yang sama dengan mamanya. Dan sekarang si ibu hamil lagi. Mengingat kondisi yang ekstrim ini dengan anak-anak seperti yang saya sudah sebutkan, apa yang kau akan anjurkan kepada mereka? Tetap melanjutkan kehamilan itu, atau anaknya memiliki masalah nanti ke dalam proses kelahirannya? Dalam kasus ketiga adalah seorang pria kulit putih sedang menghamili seorang gadis kulit hitam berumur 13 tahun. Dan kasus perkosaan itu mengakibatkan anak kecil ini hamil. Kalau Anda sebagai orang tua daripada sang gadis kulit hitam ini, apa yang kau akan anjurkan? Aborsi? Kasus keempat adalah terjadi pada seorang wanita yang sudah bertunangan dan mendapatkan berita dia hamil. Sang tunangan sangat sedih karena kehamilan daripada tunangannya bukanlah oleh dirinya tetapi oleh pihak lain. Apa yang kau akan anjurkan kepada tunangannya? Jika saudara menganjurkan aborsi, maka pada kasus yang pertama Anda sedang membunuh John Wesley, anak ke-15 dari keluarga Wesley, seorang penginjil besar terkemuka pada abad ke-19. Pada kasus kedua, Anda baru saja membunuh Beethoven, pemusik terkenal, pemusik yang kemudian menjadi berkat di mana-mana.
Pada kasus yang ketiga, Anda sesungguhnya sedang membunuh Ethel Waters, penyanyi rohani berkulit hitam. Dan pada kasus yang keempat, jikalau Anda melakukan aborsi, maka Anda sedang membunuh Yesus Kristus, juru selamat kita. Saudara, Yeremia pasal pertama ayat yang kelima mengatakan, sebelum aku membentukmu dalam kandungan, aku sudah memilihmu. Sebelum kau lahir, kamu sudah kupilih untuk suatu tugas khusus, yaitu menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saudara, kalau kita penganjur atau kita yang melakukannya lepas daripada bahaya atau masalah hukum dari aborsi, mari kita pikir baik-baik sebelum memutuskannya. Ingat, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dan dituntaskan kalau kita mau belajar tunduk dan berserah kepada Tuhan, dan berani menanggung apapun akibat daripada proses kelahiran itu. Bersama dengan Dia, Sang Pemberi kehidupan pada kita, maka kita tahu selalu Tuhan memberikan kemampuan dan kekuatan pada setiap kita. Kalau mengacu pada perkataan Yeremia ini, maka setiap anak yang lahir adalah tidak pernah lepas daripada rencana dan pengetahuan daripada Allah. Tetapi juga setiap anak-anak yang kita lahirkan, mereka memiliki tugas khusus, memiliki rencana Allah dalam hidup mereka. Ketika mereka lahir, wajiblah kita serahkan pada Tuhan, membimbing mereka sampai mereka boleh menemukan pencipta mereka, pemberi hidup bagi setiap mereka. Kiranya renungan ini boleh membuat kita berpikir ulang sebagai orang tua. Dan kita sebagai orang tua yang memiliki anak-anak, mari kita bertanggung jawab terhadap anugerah yang Tuhan percayakan pada setiap kita untuk membesarkan anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.